Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang makna surat Al-Kafirun. Apa kabar anak-anak? Saya kira sehat-sehat. Mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa mengikuti pelajaran tentang makna Quran surat Al-Kafirun. Kita mengenal bahwa Indonesia itu terdiri dari beberapa agama. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, ada agama Protestan. Di situ beragam agama. Maka surat Al-Kafirun mengajarkan kepada kita bahwa kita harus rukun, indahnya menghormati, saling menghormati di antara kita. Karena Indonesia terdiri dari beberapa agama. Maka pada kesempatan ini kita sampaikan tentang indahnya saling menghormati, yaitu tentang makna Quran surat Al-Kafirun. Anak-anak sekalian yang berbahagia, terlebih dahulu kita akan mengenal sekilas tentang surat Al-Kafirun. Ya, syukur. Sekilas pengenalan Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlahnya ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agama sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Kemudian dinamai Al-Kafirun, ya, artinya adalah orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada surat pertama. Lepas. Terus, kemudian anak sekalian, cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Quran surat Al-Kafirun firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tata caranya untuk membaca? Mulai membaca Al-Quran dengan istizah dan basmalah, atau membaca ta'awud atau bismillah terlebih dahulu. Kemudian mencermati dan ikuti langkah-langkah cara belajar Al-Quran surat Al-Kafirun sebagai berikut. Yang pertama adalah memperhatikan tanda baca fathah. Ya, dibaca tanda baca A, yaitu tanda baca kasroh dibaca I, tanda baca dhammah dibaca U, dan tanda baca tanwin dibaca an. Kemudian tanda baca kasratain dibaca in, tanda baca dhammatain dibaca un, tanda baca sukun ditandai oleh huruf mati, dan tanda baca tajdid dibaca double. Nah, contohnya adalah huruf mim bertajdid abidum.
Kemudian nomor 3, kalimat berasal dari arah yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Membaca ayat-ayat surat Al-Kafirun harus dengan lafal dan maksud yang benar. Kemudian yang keempat, mencermati cara pengucapan bapak atau ibu kamu dalam melafalkan ayat-ayat surat Al-Kafirun. Yang kelima, membaca surat Al-Kafirun dengan tartil. Bacalah berulang-ulang sampai lancar. Dan yang ketujuh, baca penggalan-penggalan dalam ayat Al-Quran surat Al-Kafirun di bawah ini. Nah, ini saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal. Ini dibaca 5 ketukan. Kemudian al-kafirun dibaca 2 ketukan. Kemudian la a'budu dibaca 5 ketukan. Kemudian lagi wala antum 5 ketukan. Kemudian abidun dibaca 2 ketukan. Kemudian seterusnya adalah wala ana 5 ketukan. Abidum dengan dengung. Kemudian yang lain lagi adalah lakum dinukum. Lakum dinukum 1 ketukan. Itu tentang cara membaca Al-Quran. Dan saya teruskan mengenai tentunya anak-anak sudah bisa menyalin, nanti baik bisa di rumah. Selanjutnya dihafalkan semua ayat-ayat tersebut sampai lancar. Nah, ini saya bacakan Al-Quran surat Al-Kafirun dengan artinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan sesembahan apa yang kamu sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Demikian anak sekalian yang perlu sampaikan. Tentunya yang mempunyai makna dari surat Al-Kafirun, kita harus saling menghormati antara sesama kita, sesama agama. Kemudian sebagai kesimpulan pada hari ini kita sampaikan kesimpulan, yaitu 1 adalah surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan yang ke-109. Kemudian dalam surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Makkah sehingga dinamakan surat Makkiyah. Kemudian yang kedua, surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, Quran surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya atau zaman Nabi pada waktu itu. Orang-orang kafir dipersilakan untuk beribadah sesuai tata cara sendiri dan kaum muslim pun demikian juga.
Demikian anak-anak sekalian untuk pembelajaran, dan yang terakhir nanti bisa berlatih untuk mengasah kemampuan kita setelah kita mendapat materi pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk latihan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa arti surat Al-Kafirun? Kemudian di kota apa Quran surat Al-Kafirun diwahyukan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian 3, pesan apa yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun? Yang keempat, tulislah arti ayat ke-6 dari Quran surat Al-Kafirun. Kemudian terakhir, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy. Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan bagi kita semua. Dan marilah kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.